tentang jasa badal umroh. Ini kita boleh juga sharing dengan mutawif. Kita berbagi dari hasil transaksinya. Insya Allah itu sah, itu boleh, dan itu halal. Tepuk tangan dulu buat kita semua ya. Lanjut. Oke. Tadi sudah kita bahas tentang salah kaprah. Kita sudah bahas tentang komisi. Sekarang kita bahas tentang SOP. SOP untuk menjadi seorang tour leader ketika kita berangkat mendampingi jamaah tanah suci. Ini SOP-nya. Selamat datang kepada Haji Hendy Kurnia dan Habib Khalid. Alhamdulillah, tepuk tangan dulu buat beliau-beliau yang baru hadir. Ada tempatnya Ustaz? Kita lanjut ya. Kita lanjut. Ini SOP-nya, standarisasi yang harus kita lakukan. Sebelum kita bahas ini, saya minta kerjasamanya. Sebelum kita bahas SOP, saya minta kerjasamanya. Angkat tangan kanannya dulu. Pegang pundak temannya yang ada di sebelah kanan. Pegang pundak temannya yang ada di sebelah kanan. Hitungan ketiga bilang, Pak, Bu, handphonenya matiin. Bisa? Ya. 1, 2, 3. Pak, handphonenya biar nyala. Apa? Dimatiin. Dinyalain. Bukan, ayo matiin. Bukan di silent kan? Ayo handphonenya dimatiin dulu Pak. Ya, ini kita jujur, handphonenya matiin dulu. Boleh handphonenya dimatiin? Ayo. Bukan di silent ya, tapi handphonenya dimatiin. Rapopo spesial. Sudah? Kalau telur. Jujur ya. Handphonenya di apa? Ini kita bicara SOP. Supaya teman-teman jangan ada yang merekam, jangan ada yang fokus moto-moto, kita fokus belajar. Sudah? Sudah dimatiin? Jangan nulis, jangan moto. Cukup lihat dan dengarkan aja. Karena kalau nanti Bapak sambil konsen nulis, materi yang disampaikan malah nggak kena. Sementara ini adalah materi inti daripada SOP tour leadernya. Ini materi inti daripada SOP tour. Di sini kita belajar. Siap? Tour leader. Saya mau angkatnya diangkat, ya, sambil berdiri. Tour leader. Kurang keras. Tour leader. Sekali lagi, tour leader. Oke, tepuk tangan dulu buat kita ya. Kita mulai. Tadi sudah bahas salah kaprah. Kita sudah bahas tentang komisi. Yang sekarang kita akan bahas bagaimana teknik dan mekanisme ketika kita membawa calon jamaah. Bisa? Kita bayangkan dulu, kita semua akan berangkat ke tanah suci. Bisa? Kita bayangin, kita semua akan berangkat ke Mekah, kita akan berangkat ke Madinah. Bayangkan dulu. Dan kita adalah seorang amir dalam perjalanan tersebut. Kita adalah seorang pendamping perjalanan tersebut. Katakan dalam hati, saya adalah pendamping perjalanan umroh di bulan Agustus tahun 2023. Amin. Dalam hati, bayangkan bahwa kita adalah seorang pendamping perjalanan untuk keberangkatan umroh di bulan Agustus tahun 2023. Saya adalah seorang amir. Saya adalah seorang pendamping perjalanan. Saya adalah seorang tour leader. Dan saya akan berangkat ke Mekah dan Madinah. Maka saya akan melaksanakan SOP yang menjadi rule di travel Pradana Grasindo. Kita mulai. Next. Yang pertama, sebagai seorang tour leader, kita harus menyiapkan yang namanya persiapan perjalanan umroh. Salah satunya adalah manifestasi. Apa itu manifestasi? Manifestasi adalah data calon penumpang, data calon jamaah, data calon tamu-tamu Allah yang akan berangkat bersama kita. Kita harus pahami, lihat kepada calon jamaah, Ibu, pastikan kalau mau berangkat umroh, paspornya itu 6 bulan sebelum expired harus dilihat.
Kita mau berangkat Agustus 2023. Tapi kalau paspornya mati bulan Februari 2023, itu tidak berlaku. Paspornya sudah nggak maka sampaikan kepada calon jamaah, ibu mohon maaf, ini nggak bisa, paspornya sudah nggak berlaku, bikin paspor yang baru. Ini yang pertama, kita harus lakukan persiapan perjalanan. Yang kedua, next, buat room list. Room list itu adalah teman-teman yang tergabung, jamaah-jamaah yang tergabung di dalam satu kamar. Biasanya ada yang satu kamar isi berapa? 4. Ada yang satu kamar isi berapa? Ada yang request kalau suami istri isinya berapa? 2. Yang biasanya request 2 itu suami istri yang pengen melakukan kegiatan-kegiatan barokah. Kegiatan-kegiatan barokah di mana? Di tanah suci. Kalau saya yang jadi tour leader, ketika ada suami istri mau berangkat tapi dia nggak pesen kamar double, saya tawarin, Bapak nggak pesen kamar double? Iya, dananya kurang, nggak apa-apa, sewa kamar saya. Boleh nggak? Loh kok kamar saya, kamar tour leader? Boleh Pak, tapi satu catatannya, bukan dibayar pakai uang, bayar pakai doa. Bapak boleh gunakan kamar saya, tapi tolong dibersihkan sekalian biar rapi kamar saya, oke? Ya ini dia room list, ya. Lanjut, next. Checklist. Tour leader itu harus membawa perlengkapan. Di antaranya adalah 1, bawa buku panduan. Di buku panduan itu angkat tuh, ada nama jamaah, ada room list jamaah, ada daerah-daerah yang kita kunjungi, itu di buku panduan. Kemudian ada juga bendera. Hari ini kabar baik buat kita semua, benderanya terbuat dari kain. Enak jadi tour leader sekarang. Kain itu bisa dilipat, dimasukin kantong. Zaman dulu dari banner, dari spanduk, ngelipetnya susah. Zaman dulu tuh ngelipetnya susah. Hari ini kalau kita jadi tour leader, benderanya dari apa? Dari kain. Kemudian kita juga membawa ID card, ya. Sampaikan kepada para jamaah, ID card ini penting, jangan sampai hilang. Kalau hilang, ini bahaya. 1, dia sebagai pengganti paspor. 2, di ID card itu ada nama hotel. 3, di ID card itu ada nomor handphonenya mutawif. Sehingga kalau terjadi apa-apa kita lupa pulang, bisa menghubungi nomor yang ada di situ. Ini penting nih, ya, ID card. Lanjut, next. Membuat biaya operasional dadakan. Kita harus bisa. Salah satunya apa? Kalau kita mau berangkat ke Gua Hiro. Gua Hiro itu biasanya nggak ada di opsional, nggak ada di perjalanan kita. Jabal Nur itu nggak ada di daftar perjalanan travel. Tapi ada jamaah-jamaah yang biasanya mau, Ustadz, saya pengen napak tilas. Ketika Rasulullah menerima wahyu pertama di Gua Hiro, saya pengen datang ke Gua Hiro. Maka kita selaku tour leader harus bisa ngitung dari Mekah, dari hotel